Buat para pecinta touring motor, pastinya KKM No Sabah menjadi hal yang harus dicapai. Gue sendiri sebagai moto traveler kurang ngerti sih kenapa ini harus dicapai. Maka dari itu gue akan mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang pulang pergi. Dan ini beberapa persiapan yang gue lakuin. Berdasarkan beberapa hal yang gue riset sebelumnya, ternyata perjalanan menuju Sabang punya tantangan tersendiri, berbeda sama perjalanan gue sebelumnya. Salah satunya cuaca panas yang akan dihadapi sepanjang perjalanan. Hal ini pun membuat gue berpikir untuk mencari beberapa apparel yang cocok. Cuman kali ini gue mau coba cari langsung di toko apparel yang lengkap dari atas kepala hingga ujung kaki. Biar sekalian belinya aja gitu tanpa pindah-pindah toko, kan ribet banget ya. Teman-teman, kita sekarang ada di RC Moto Garage di daerah selatan. Kalian bisa cek di Google Map karena gampang banget nyarinya. Nah, ini gue lagi persiapan beberapa barang yang mau gue bawa buat motoran jauh sampai KM No Sabang di minggu depan. Nah, ini gue lagi mau cari dulu beberapa barangnya. Gue masih pusing nyarinya karena mungkin akan banyak persiapan yang berbeda dari perjalanan sebelumnya. Jadi lu ikutin aja deh mendingan. Sekarang kita lagi mau lihat dulu York punya nih. Dia ada balaclava. Nah, balaclava ini udah pernah gue pakai nih waktu ke Ciletuh dan rasanya enak. Nih kalian lihat deket-deket deh, bahannya kayak gini teman-teman. Jadi dia rada tipis dan nggak bikin sakit kepala. Ini balaclavanya. Ada banyak ukurannya, dia ada XL, ada L, ada M. Terus dia ada dua model, ada yang kayak biasa, balaclava biasa, sama balaclava cuma nutupin kepala doang kayak gini. Itu, ini dia York. Satu lagi itu waktu itu gue pernah pakai inner suit. Jadi dia kayak baju bahannya kayak mirip balaclava tapi lebih tebal. Nah, supaya kalau lu pakai itu biar nggak terlalu panas sih di badan. Kalau keringat juga nggak terlalu lengket ke jaket atau ke apparel yang lo pakai buat motoran. Selain itu sih kita mau cari dulu yang lainnya. Kita mau cek helm, mau cek jaket, mau cek sepatu, mau cek celana. Pokoknya kita cek dulu semuanya. Sama ada ini nih teman-teman, ada sepatu. Sejujurnya gue belum pernah pakai sepatu motoran. Gue mau ngerasain bedanya pakai sepatu motor sama sepatu biasa. Biasa kan gue pakai sepatu kayak gini nih, sepatu cats biasa. Nah, ini memang modelnya dia kayak sepatu cats ya pada umumnya, cuman ini khusus buat motoran. Oke juga sih dipakai buat acara atau buat jalan-jalan sih kayaknya oke juga sih. Tapi kita lihat dulu ya mana yang paling seret di hati. Teman-teman, ini juga ada X-Guard. Gue udah pernah pakai, bukan udah pernah pakai sih, masih pakai sampai sekarang. Jadi gue pakainya yang ini nih, yang batangnya pendek. Terus pakai ini tuh peredamnya, sama ini adapternya buat di HP. Gue nggak bawa sih HP gue yang ada adapternya. Nah, ini so far nggak ada masalah sama sekali. Dia tuh nggak bikin phone holdernya itu turun-turun gitu. Karena biasanya tuh kalau phone holder yang kurang oke kualitasnya, dia ketika ngadepin jalanan yang bergelombang dia bakal turun ininya. Jadi harusnya HP-nya di sini jadi turun ke sini. Nah, ini gue nggak menemukan itu di X-Guard. Karena dia tipikalnya nih, coba lihat deh. Dia itu pakai sistem pengunciannya pakai baut L. Kelihatan nggak nih? Nah, ini dia pakai baut L. Nah, ini kenceng banget. Kalau kita kencengin dia bakal bener-bener kenceng dan ngunci. Terus kalau kalian takut sama dimalingin di jalan, sebenarnya nggak mungkin bisa. Karena adapter ini ke sini dia tuh jadi kayak diputer. Jadi dia masukin cuk gitu terus diputer gini. Dia langsung ngunci teman-teman di sini. Gitu. Ini bahannya plastik tapi yang selebihnya ini tuh aluminium CNC deh. Buatan mana nih? Buatan Taiwan kalau nggak salah. Nah, ini semuanya bahannya aluminium CNC. Gitu. Kalau ini masih plastik. Gitu teman-teman. Lalu juga ada jaket Dekner. Nah, buat kalian yang nggak tahu jaket Dekner nih, lihat dulu nih lambang brandnya.
Jadi Degner ini tuh salah satu brand dari Jepang yang dia dulu produksi paling banyaknya itu adalah baju apa ya, racing suit lah. Jadi pakaian-pakaian buat racing, buat balapan motor, tapi dia tuh customize. Nah, dia juga bisa repair. Waktu itu gue baca-baca dia juga bisa repair baju-baju racing suit. Itu dulu. Nah, sekarang dia berkembang jadi perusahaan yang makin besar. Makanya dia sekarang ngeluarin jaket-jaket yang kayak gini nih. Nah, menariknya buat gue, biasanya tuh jaket-jaket dari luar negeri atau yang buatan non-lokal, itu dia nggak sesuai sama cuaca Indonesia. Karena kan cuaca Indonesia itu cukup panas ya teman-teman, cuman ada 2 musim juga kita, musim hujan sama musim kemarau. Sedangkan kita perjalanan mau menuju Sumatera itu pasti panas gitu. Emang ada sih beberapa daerah yang dingin gitu. Tapi mostly perjalanan di Jakarta lagi, di Indonesia itu rada-rada panas. Nah dia kalau yang ini bahannya mesh nih, coba deh deketan aja. Dia itu bahannya mesh gitu, dan meshnya itu dari tangan sampai semua badan, semuanya mesh gitu. Dia ada ininya, pengunci lengannya buat kalian yang mau ngunci lengan biar nggak terlalu banyak angin masuk sini. Lalu kalau di luarnya sih kantongnya ya standar lah ya, kantongnya ada 1, 2, 3, 4. Terus dalamnya, kalau kita lihat dalamnya, itu dia udah furing yang bolong-bolong teman-teman. Nih bolong-bolong semua, bolong-bolong. Jadi ini adem banget. Nggak tahu deh kelihatan nggak ya, itu bolong semua tuh. Jadi bahan dalam sama bahan luar sama-sama bolong. Jadi ventilasinya combo teman-teman. Terus kita juga punya ininya nih, apa sih namanya ini, protektornya. Jadi dia udah ada protektor di punggung, di dada, sama di pundak, sama di siku. Kanan kiri semuanya udah lengkap dalam setiap pembelian jaket ini. Nah ini dia yang gue paling suka dari yang gue suka dari Degner ini, selain dia ventilasinya lebar sekali, juga dia punya model bisa dibilang agak klasik, tapi nggak yang apa ya, gue nyebutnya itu nggak terlalu yang terlalu stand out gitu. Kan ada tuh jaket-jaket motor sekarang yang warnanya gonjreng terus yang stand out banget. Nah itu gue kurang suka. Ya itu subjektif ya teman-teman. Nah karena gue lebih sukanya karena ya itu modelnya klasik dan dia tidak terlalu stand out. Jadi nggak terlalu buat gue tuh kayak, ini kelihatan banget gitu. Ya gitulah ya kurang lebih. Oh ya, sama satu lagi lupa tadi. Ini dia listnya dari kulit sapi teman-teman. Ini kulit sapi asli. List untuk pemanis aja sih. Gitu. Kalau gue lihat sih dia ada juga yang nggak ada patch kayak gini. Cuman di sini sih displaynya nggak ada. Tapi gue lihat kalau di bookletnya bookletnya itu dia punya yang cuman warna polos aja. Itu lebih keren. Lalu di York Mecha nih bacanya mungkin kayak gitu kali ya. Nah York ini nih buatan Indonesia teman-teman. Nih negara pembuatannya Indonesia. Nah dia ini concernnya juga salah satu dia bikin celana jeans gitu buat motoran. Jadi dia udah ada slot buat naro protektor di lutut di sini. Lalu dalamnya dikasih nggak ya? Oh dalamnya juga ada teman-teman nih buat naro gitu. Dia sih bahannya cukup tebel tapi yang bukan yang kaku banget, karena kalau terlalu ketebalan juga kaku, nggak enak buat motoran. Dia warnanya sih warna-warna standar jeans lah, warna biru gelap gini, biru yang rada terang, ini biru gelap juga, sama yang terakhir ada yang warna hitam nih. Ini juga menarik nih gitu, apalagi ada list warna merahnya, kayaknya cocok nih kalau warnanya kayak gini terus tulisan merah, bagus kan. Setelah melihat beberapa aparel yang menarik dan juga fungsional sesuai kebutuhan gue, akhirnya gue memutuskan untuk meminang jaket Degner full mesh buat gue dan boncengar, lalu sepatu motoran Metraktif Dainese, beberapa balaklava dan juga tas pinggang dari York. Semua aparel ini juga nanti akan gue share lebih lanjut bagaimana rasanya sewaktu gue pakai motoran Jakarta menuju Sabang. Penasaran kan? Tenang, masih ada persiapan selanjutnya buat si Mok-Mok nih.
Nah, kita udah sampai di TDR di daerah Cakung atau TDR Teknologi Center. Ini kita hari Selasa tanggal 6 Agustus jam 10 kita mau persiapan ke Sabang. Ini nanti mau ke bengkel dulu, mau ganti oli dulu. Habis itu mungkin ada technical meeting sedikit. Nah, itu udah datang rombongan-rombongannya Om Anto sama rombongan Bandung. Ini nanti kita nggak tahu siapa dulu yang dilakuin. Kayaknya sih mau masukin dulu ke bengkelnya dulu biar dibersih-bersihin dulu mesinnya gitu. Oke, nanti kita sambil lihat-lihat yuk. Sambil kita menunggu teman-teman lainnya untuk technical meeting, mending kita ngadem sekalian muter-muter dulu nih di showroom TDR. Perjalanan motoran jauh kali ini menuju Sabang cukup banyak hal yang gue belum tahu sebagai anak motoran yang bukan banget anak touring. Tapi untungnya motoran bareng tim TDR kali ini teman-temannya cukup informatif dengan memberikan beberapa arahan secara spesifik, mulai dari ritme berkendara, rute, hingga itinerary yang akan dilakukan selama 18 hari ke depan, menuju Sabang pastinya. Di Sabang nantinya ada beberapa hal yang mau di-upgrade dari si Mokmok. Penasaran kan? Ditungguin aja terus makanya, biar kalian tahu update-nya si Mokmok lebih lanjut. Nah teman-teman, ini udah siap semuanya produk-produk TDR yang mau gue pasangin di Mokmok buat upgrade kiriannya. Selain itu juga ada ini sih, ada busi juga nih, spark plugs dari TDR. Nanti kita lihat rasain di motor kita gimana rasanya, karena ini kita upgrade kirian dulu, nanti di Sabangnya kita tunggu akan upgrade apa lagi. Oke, let's go. Di sesi meeting tadi ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya mengenai kondisi motor kita masing-masing. Dan ternyata si Mokmok ini masih full standaran di bagian CVT-nya. Sedangkan menurut teman-teman TDR, Mokmok butuh banget ada penyesuaian performance dikarenakan bobot bawaannya cukup besar. Totalnya aja sekitar 150 kg-an, termasuk bobot rider dan boncenger, serta barang bawaan dalam bagasi dan box belakang. Untuk upgrade kiriannya ada roller 14 gram, pulley set, secondary sliding shift, per CVT 15%, dan terakhirnya ada busi iridium. Ini merupakan menu yang disarankan oleh tim TDR sesuai dengan kondisi motor kita. Gue selalu seru sih ngobrol sama tim TDR karena mereka selalu memberikan saran upgrade sesuai kondisi kita masing-masing. Dan biasanya mereka juga mau mengedukasi ke orang-orang yang cukup awam di dunia upgrade performance motor. Selainnya kita juga ada pergantian oli mesin beserta filternya sebelum jalan, lalu juga pergantian ban belakang dengan TDR Explorer yang menggantikan ban sebelumnya yang setelah pemakaian hampir 15 ribuan kilometer. Dan akhirnya, Mokmok merasakan juga nih mesin dyno untuk cek performanya setelah upgrade kirian. Oh iya, sedikit informasi sebenarnya dalam melakukan upgrade kirian sangat berbeda dengan konsep bore up atau memperbesar kapasitas mesin. Upgrade kirian ini biasanya ditujukan untuk meminimalisir tenaga yang hilang sewaktu tenaga mesin ditransfer ke roda. Maka dari itu jika melakukan upgrade kirian, akan lebih baik dites dyno di awal dan setelahnya, supaya kita tahu seberapa besar efeknya. Seperti si Mokmok ini yang setelah tes dyno, ternyata ada kenaikan hampir 2 horsepower menjadi 20 horsepower nih sekarang. Selain itu untuk urusan shock breaker belum dilakukan. Rencananya sih pas hari H saja dilakukan supaya bisa disetting sesuai bobot bawaan aktual pas perjalanan. Dengan begitu shock breaker YSS G Sport ini pun bisa memberikan performa sesuai kebutuhan gua nih. Rasa penasaran dan excited sudah nggak terbendung lagi. Nggak tahu sih ini bakal seseru apa nanti motoran jauh bareng tim TDR menuju Sabang.
Tapi yang terpenting adalah semoga perjalanan ini bisa memberikan cerita-cerita yang seru buat kalian, memberikan informasi seputaran motoran jauh menuju Sabang, dan terlebih lagi mengerti kenapa anak touring harus banget ke KM No Sabang. Makanya tungguin cerita serunya perjalanan ini di cerita mencoba jadi anak touring.